Halo, nama saya Alfonso Hans dan saya pada saat ini akan menjelaskan tentang modul 2 yang kelompok saya dan saya kerjakan. Yang pertama yaitu with wheels, di mana robot berhasil menjalankan instruksi dengan benar, yaitu robot bergerak maju sejauh 1 meter dan menampilkan 100 meter pada layar selama 3 sekon. Robot dapat menempuh jarak 1 meter karena robot memutarkan rodanya sebanyak 100 cm dibagi 17,6 cm dan menggunakan keliling roda, sehingga tepat robot dapat bergerak tepat 100 meter dan membuat display pada layar selama 3 sekon supaya tampilan jarak pada yang ditemuinya tidak hilang dengan cepat. Yang kedua yaitu display speed, di mana pada modul ini robot berhasil jalan dengan melakukan instruksi menempuh jarak 100 cm dan menampilkan kecepatan rata-ratanya, yaitu 25 cm per sekon. Robot dapat menampilkan kecepatan rata tersebut karena pada program tersebut kami menyuruh robot menempuh jarak 100 cm dan robot pun menghitung waktu yang dibutuhkannya, lalu memogram supaya robot menampilkan hasil bagi dari 100 cm dengan waktu yang dibutuhkannya sehingga muncullah kecepatan rata-rata dari yang merupakan hasil bagi dari jarak dengan waktu. Pada modul ini kami menggunakan menu round supaya hasilnya bilang bulat dan menu text untuk menampilkan satuannya pada layar tampilan. Yang ketiga yaitu interpreter, di mana robot pada modul ini kami memilih bentuk persegi sehingga dia bergerak membentuk pola persegi. Namun ada kendala yang kami hadapi, di mana derajat untuk berputarnya atau berbeloknya 400 derajat bukan 360, sehingga ketika kami mencoba 360 derajat maka robot tidak berbelok membentuk 90 derajat yang baik. Yang keempat yaitu up and incline, di mana pada modul ini robot menaiki suatu bidang miring. Pada saat pertama kali kami mencoba menggunakan robot driving base, robot tidak dapat menaiki bidang miring yang kami lakukan pada tanggal lantai 3 di TPST, di mana sudut bidang miring terhadap horizontalnya kira-kira 30 derajat, sehingga kami membuat variasi lain pada robot dengan membentuk robot lebih rendah dan memiliki ban besar di depannya dan steel ball di belakangnya. Robot pun berhasil menaiki bidang miring yang memiliki sudut kira-kira 30 derajat tersebut dengan menggunakan power source 100. Yang kelima itu without wheels, di mana robot berhasil melakukan instruksi dengan benar, yaitu berjarak sedikit 30 cm tanpa menggunakan roda. Pada modul ini kami membuat robot dengan variasi lain dengan memiliki 3 pasang kaki dan prinsip kerjanya seperti steering engine. Kami memakai power 25 pada robot ini, namun kendala yang kami hadapi yaitu robot tidak berjalan dengan lurus, namun robot dapat menempuh jarak lebih dari 30 cm. Hal ini disebabkan oleh lantai mesin sehingga arah geraknya tidak lurus. 3. Lalu modul make it smarter, di mana yang pertama yaitu sensor, di mana kami membuat robot tersebut jika bertemu benda yang berada 30 cm di depannya maka mengeluarkan suara speed down, dan kekuatan robot akan semakin kecil, dan waktu top sensornya menabrak atau tersentuh robot mengeluarkan suara ouch. Robot berhasil melakukan program ini karena ada bantuan sensor ultrasonic dan top sensor yang dipasang pada robot driving base. Yang kedua yaitu end faster, di mana robot tersebut berhasil menjalankan instruksi yang kami berikan, di mana robot bergerak maju ketika top sensor tersentuh, robot langsung mundur selama 3 sekon. Lalu robot belok ke kanan dan berjalan ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Dan ketika top sensor tersentuh lagi, robot mundur dan akan berhenti. Pada modul ini robot dapat melakukan hal demikian karena kita menggunakan sensor dan variasi power ketika robot memberi respon akibat sensor tersebut. Yang ketiga adaptable, di mana pada modul ini robot kami memberikan perintah di mana dia akan berjalan dengan kekuatannya bergantung pada deteksi cahaya, di mana dia menggunakan color sensornya untuk mendeteksi tes cahaya, di mana ketika deteksi cahayanya tinggi maka dia akan bergerak sangat cepat, namun jika remang maka dia akan berjalan dengan konstan. Yang keempat yaitu with communication, di mana pada modul ini kami minta robot supaya dapat bergerak selama 1 sekon jika sensor touch-nya disentuh, yang itu sebagai sinyal yang pertama, dan pada sinyal yang kedua di mana robot akan berputar 180 derajat ketika brake button yang tengahnya disentuh. Pada modul ini tidak ada kesulitan dijumpai. Yang kelima with communication, di mana pada modul ini robot mendeteksi makanan dan bergerak untuk mendapatkannya. Pada modul ini kami memilih makanan robot yaitu kotak ultramilk, dan robot pun berhasil menangkap kotak tersebut jika jaraknya berada di 1-10 cm dideteksi oleh ultraviolet sensor, dan dia berputar serta berhenti ketika tidak ada kotak yang dapat dideteksi. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan modul kedua ini, saya dapat menyimpulkan bahwa instruksi pada modul kedua ini merupakan pengembangan dari modul pertama, di mana kreativitas dan kecerdikan kita diperlukan dalam mengerjakan modul ini, di mana satu jenis robot saja tidak dapat melakukan semua modul tersebut, di mana kita perlu memvariasikan robot tersebut. Penggunaan sensor-sensor juga sangat berguna di modul ini. Pemilihan tempat juga untuk percobaan juga berguna dalam hal ini, di mana saat kita melakukan modul without wheels antara leceh sehingga robot tidak berjalan lurus.